Halo Sobat Icun. Selamat datang di UMTV. Gini tangannya. Oke, ulang. Selamat datang di UMTV. Yeay. Jadi sore hari ini kita bakal bincang-bincang santai sama kepala sekolah kita yang kece banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Agung. Nah, Tapi sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih. Boleh. Jadi kenalin, nama aku Harisa Maksalini dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UM. Aku sebagai anggota dari Publication and Documentation Department. Dan rekan aku, saya Nadira Fatrik dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran. Aku juga dari Publication and Documentation Department. FK nih guys. Oke, tadi siapa tadi namanya? Nama aku Harisa. Harisa ini? Nadira. Oke. Lanjut langsung ke Langsung saja kita narasumber kita. perkenalin nih Kak Agung. Silakan Kak. Oke, halo Sobat Icun. Keren semangat ya. Halo Sobat Icun. Halo Icun. Kenalin ya, nama aku Agung Maulana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Aku sekarang semester 6 dan alhamdulillah di Unsri Mengajar ini diamanahi nih sebagai kepala sekolah dari Unsri Mengajar. Keren. Yang mau bimbingan konseling langsung aja ya ke Kak Agung. Boleh banget. Nanti dikontak aja ya. Salam kenal Kak Agung. Salam kenal juga. Kenal. Kan Kak Agung tadi nyinggung soal semester 6 nih. Waduh, semester tua ya guys. Kak Agung sekarang di penghujung semester 6 ini kan bentar lagi kita juga udah mau pulang kampung ya. Lagi UAS juga, mungkin akhir UAS ya Kak? Iya sih. Baru selesai UAS kemarin. Jadi kesibukan kakak UAS atau ada yang lain nih? Boleh dicerita Kak. Oke. Kalau untuk kesibukan sekarang, alhamdulillah kemarin baru selesai UAS dan ya, insyaallah memuaskan ya. Amin. Mohon doanya aja. Amin. Ini juga lagi sibuk di Unsri Mengajar. Sekarang Unsri Mengajar tuh lagi ngadain kegiatan. Mungkin teman-teman tahu Festival Pendidikan. Apa udah tahu? Udah tahu teman-teman? Udah dong. Udah kan? Oke. Nah, buat teman-teman Tadi kan udah nyinggung UAS Kak. Nah, gimana udah UAS Kakak? kalau UAS doain semoga memuaskan. Tapi insya Allah memuaskan sih. Karena walaupun kita sibuk organisasi, akademik jangan tinggal dong. Nah, itu not sih guys. Keren banget sih. Catat. Lanjut nih. Kalian gimana tuh? UASnya lancar nggak? Alhamdulillah sih. Kalau aku remedi 1. Remedi 1, oke. Ini? Remedi? Alhamdulillah lebih dari 1. Oh, enggak apa-apa. Kakak dulu remedi semua sih. Enggak. Alhamdulillah. Jangan ditiru nggak sih? Oh iya. Cat aja ya guys. Oke, apa lagi nih? Kan UM ini tuh salah satu organisasi lah di Unsri Kak. Jadi kita mau ngepoin nih. Organisasi apa aja sih yang diikutin Kak Agung selama dari maba sampai sekarang? Dari baik aktif maupun Baik gak aktif, aktif di dalamnya gitu. Oh, berarti yang nggak aktif disebutin juga? Iya. Boleh Kak? Oke, aku dari awal masuk perkuliahan emang sudah tertarik ya dengan organisasi. Itu awalnya aku gabung di organisasi himpunan yang namanya HIMAKS, Himpunan Mahasiswa Konseling Sriwijaya, HIMAKS gitu. Dan juga aku gabung juga di pergerakan ya, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas sama Keren, guys. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Tapi untuk yang dua ini sekarang udah nggak aktif lagi. Ya, jadi aku sekarang fokus di Unsri Mengajar nih. Unsri Mengajar Keren sama banget guys. satu lagi tuh di Generasi Baru Indonesia atau Genbi Sumsel. Apa itu Kak? Oh, Genbi Sumsel tuh organisasi atau komunitas bagi mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Oh, Masya Allah. Keren sih. Itu sih. Keren. Lanjut nih. Boleh. Apa? Kita kayaknya mau nanyain kayak
ekspektasi kakak tuh apa sih soal UM ini sebelum dan sesudah masuk UM. kira-kira sesuai nggak ekspektasi kakak tuh Dengan realita. sebelum masuk sama pas udah jadi bagian dari Unsi Mengajar? Kira-kira gimana tuh kak? Sesuai realita nggak? Oke. Jadi kemarin awalnya tuh aku join Unsri Mengajar di semester 3. Kalian semester berapa join Unsri Mengajar? Semester 2. Semester 2 ya. Nah, aku kemarin join di semester 3 karena kebenaran kemarin tuh ada Covid ya. Jadi opreknya kalau nggak salah untuk mahasiswa semester 3 itu baru join. Tapi sebelumnya aku udah ngepo-ngepoin apa itu Unsri Mengajar, kegiatannya apa aja gitu kan. Nah, awalnya tuh aku tertarik Betul, sama sih. dilihat di cuplikan di YouTube gitu kan tentang kegiatan Unsri Mengajar. Bahwasanya kemarin tuh ada kayak pementasan, ada anak-anak, terus juga mereka nyanyi-nyanyi, Laskar Pelangi, aku masih ingat banget sama kakak-kakaknya. Itu kayaknya seru banget dan dari situ aku tertarik untuk join Unsri Mengajar. Dan ekspektasi aku kemarin Unsri Mengajar ya ngajar-ngajar di desa-desa. Tapi pas aku masuk Unsri Mengajar ternyata lebih dari ekspektasi aku. Lebih keren lagi. Lebih ya, keren Kak? lagi. Lebih seru Nah, lagi, makanya buat guys. teman-teman nih yang belum join UM, join UM join selanjutnya sih. guys. Nyesel sih kalau nggak join. Kalau kalian nih gimana ekspektasinya? Kan kalian baru nih Unsri Mengajar. Ekspektasinya sama sih kak, kayak ngajar anak-anak gitu, dan kebetulan kemarin tuh aku kebagian ngajar di yang pertama banget buat ini batch 11. Terus itu tuh kayak seru banget gitu guys. Jadi ya sesuai ekspektasi, bahkan lebih seru kayak kata Kak Agung tadi. Kalau Nadira? Kalau Nadira sendiri belum dapat pembagiannya Kak untuk mengajar. Tapi pastinya saya tunggu terus sih kapan saya ngajar. Soalnya udah nggak sabaran lagi. Nggak sabar ngajar. banget sih. Iya. Aku juga mau ngajar lagi soalnya. Apalagi lihat foto kalian itu. Seru banget kan? Waktu sering ngepoin ya? Iya, pastinya. Ngepoin IG aku nggak? Ah, Nanti kita pasang ya guys di bawah. iya. IG-nya. Boleh. Nggak apa-apa dipasang. Boleh. Nggak main. Oke, lanjut apa lagi nih? Langsung ke Kan kakak udah lama nih join UM. Nah, apa sih arti UM buat kakak? Bagi kakak? Arti UM, waduh, kalau ngomongin arti UM tuh luas ya. Yang pastinya UM berarti banget di hidup aku. wow. Karena apa ya? Seberarti apa tuh kak? Bagi aku Unsri Mengajar tuh bukan tentang apa yang kita dapatkan gitu, tapi tentang apa yang kita berikan. Wih, gila, keren. Keren Jadi kan, banget jadi Catat selamanya kita kan pertama tuh kita sekolah di dunia pendidikan gitu kan, kita sekolah, kita selalu mendapatkan gitu kan dari SD, SMP, SMA kita selalu mendapatkan pembelajaran. Nah di kuliah ini dan join di Unsri Mengajar, aku baru tahu gimana caranya berbagi dengan orang-orang. Aku bisa memberikan apa yang aku bisa dengan mengajar anak-anak yang kurang beruntung gitu. Karena kan Unsri Mengajar itu mengajar anak-anak di desa yang tertinggal, 3T lah gitu. Nah, dengan kita memberikan apa yang kita bisa, ya kita bisa belajar bagaimana arti bersyukur. Oh ternyata selama ini kita pendidikan kayaknya enak-enak gitu kan, gitu kan. Pembelajarannya mudah didapat, terus juga mungkin guru-gurunya berkompeten, sedangkan Karena di luar sana masih banyak yang kurang ya, Kak. teman-teman kita yang di luar-luar sana kan kayak aksesnya aja susah, juga STM-nya kurang. Pokoknya itu sih mengajarkan arti bersyukur, dan juga di sini alhamdulillah kekeluargaannya sangat kuat. Di sini nggak ada yang namanya senioritas. Kita Iya sih betul. ya kan kita sama-sama gimana caranya berkolaborasi, baik yang masih CPM atau pengajar muda atau yang BPH, untuk gimana berkolaborasi memajukan atau sedikit lah mengambil peran memajukan pendidikan terutama di daerah Indralaya. Mungkin itu sih. Kalau misalnya apa arti itu luas sih, kita mungkin 3 hari baru kelar gitu kalau kita ngomongin itu arti UM bagi aku. Secinta itu kakak. Bener banget. Betul. Nanti kita Karena seperti jargonnya lah, ilmu dan cinta untuk anak negeri. anak negeri. Wah. Lanjut nih. Kita langsung ke selama kakak di sini jadi kepala sekolah sama sebelum jadi kepala sekolah, pengalaman yang paling berkesan deh kak, boleh dibagiin ke teman-teman. Selama mengajar Yang apa? paling berkesan kayak Muridnya kak, gitu. susah diatur atau gimana? Pengalaman yang berkesan ya, pastinya banyak.
Salah satunya Kak. Nanti nggak cukup lagi gitu. Pastinya pas ngajar di desa binaan, di SD binaan, itu kan biasanya belum pernah gitu kan ngajar di sekolah langsung gitu, apalagi di SD yang daerahnya tertinggal. Pengalaman luar biasa banget, dapat siswa-siswa yang mereka aktif banget, dan juga mereka itu sebenarnya pinter, tapi sayangnya mereka mungkin nggak mendapatkan pendidikan yang sama gitu dengan yang anak-anak tinggal di kota. Jadi waktu kita datang mereka antusias banget. Oh kak, ini aku mau belajar nih, kak aku bisa ini, kak aku bisa itu. Emang bener-bener kayak waktu kita ngajar kita semangat. Oh ternyata kita bisa bermanfaat nih untuk anak-anak gitu kan. Betul. Dan pernah nggak sih kalian kayak lihat ada pepatah bilang bahwasanya anak itu tuh nggak ada yang bodoh. Iya. Tuh. Nggak ada yang benar. Tapi yang membedakan tuh gimana lingkungan membentuk dia gitu. Karena ada penelitian di Papua gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dikoreksi. Ada profesor, ada penelitian di Papua mengambil beberapa anak Papua yang katanya bodoh, terus dia diajarin dan berapa bulan gitu dia bisa menang Olimpiade. Wow. Gitu. Berarti itu membuktikan bahwasanya setiap anak itu nggak ada yang bodoh, tapi bagaimana lingkungan membentuk dia gitu. Gitu sih. Itu sih tujuan UM juga. Benar. Dan itu juga tadi berkaitan sama rasa syukur yang kakak bilang tadi ya. Jadi kita lebih bersyukur lagi guys. Lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu banget Ya. sama Sobat Icun ya. Selama ini apalagi di UM ada nggak yang kakak kurusin? Iya. Boleh nih Kak. Waduh. Pertanyaannya Bentar. private ya. Oke. Question. Sebut namanya juga gak apa-apa nih. Nggak apa-apa, siapa tahu kan nonton kak. Iya. Biar dia bangga. Ini boleh disensor gak nih? Gak boleh ya. Sensor nggak teman-teman? Terserah Ada nggak ya? editor. Ada deh, mungkin ada. Siapa tuh inisial dah Kak? Inisial. Beneran? Enggak. Ada. Tapi Waduh. ada tapi nggak mau nyebutin inisial. Ntar orangnya nonton gimana dong? Ya nggak apa-apa Kak. dong, confess. Anak UM juga Kak. Confess. Anak Indonesia pasti. Ya udah deh. Oke lanjut. Ya udah. Sensitif nih pertanyaan sensitif. Kita lanjut aja langsung. Kita ngelupain tentang crush tadi. Kita lanjut ke pengalaman volunteer aja deh kak. Oke. Kan UM ini Di di mana? volunteer kan? Volunteer kemana? Terus pas kegiatan itu gimana perasaan kakak gitu? Ya kan Oke. volunteer kan berarti kita relawan aja kan tanpa dibayar. Iya. Oke, volunteer. Sebenarnya unsur mengajar itu volunteer ya. Iya. Kita Volunteer turun ke kan? lapangan, Iya. kita ke desa-desa gitu. Tapi ada kemarin belum lama gitu 1 bulan atau waktu bencana alam di Lahar kemarin. Oh itu kakak jadi volunteer tuh kak? Aku kesana berangkat kemarin. Ada proker namanya Trauma Healing, itu bareng dengan anak-anak KSR, Unsri, juga ada beberapa organisasi di Unsri juga. Itu kita sama-sama ke desa tersebut, kita membantu bagaimana. Tapi untuk yang kami kemarin turun khusus untuk anak-anak di sana, karena kan kemarin banyak relawan khusus untuk membantu mungkin perekonomian, makan mungkin ya, dan juga membantu gimana pembiayaan dan lain-lain. Nah, kalau untuk kami itu fokus di anak-anak kemarin, itu trauma healing. Gimana caranya untuk mengembalikan biar anak-anak tersebut tidak merasa trauma lah. Iya. Dan juga kalau volunteer tempat lain adalah kayak misalnya tingkat fakultas kemarin di sini di Ogan Ilir juga. Terus ada juga tingkat prodi juga ada di Muara Enim sama ada di Prabu Muli. Wah banyak ya Itu guys. sih kemarin. Tapi paling berkesan di UM sih kemarin kita terjun ke bencana alam. Kerasa banget lah UM membantu gitu. Jadi UM tuh bukan hanya sekedar volunteer mengajar guys ya. Bener. Tapi juga volunteer yang Turun langsung dibutuhkan oleh masyarakat.
Itu langkah besar UM sih buat kedepannya ya guys. Jadi kan tadi kakak udah banyak cerita tentang volunteer kakak kan. Jadi tantangan kakak selama mengajar tuh apa aja sih kak? Tantangan. Iya, tantangan. Iya nih kak, Kan pasti banyak tuh kayak- tantangan. Iya, apalagi kan kita nih nggak ada dibayar gitu kan kak, pasti kayak banyak lah yang bisa disampaikan. Benar-benar. Jadi kalau tantangan sebagai seorang yang relawan gitu ya, yang nggak dibayar, yang harus meluangkan waktu, itu pasti banyak banget. Pertama masalah menuju lokasi tempat sekolah binaan, gitu. Karena jauh. mungkin, Karena Kak. jauh ya, Jauh karena dari- aksesnya juga jauh. Jalannya Itu jadi juga tantangan. Gimana caranya kita untuk mencari kendaraan ke sana, itu dan pulang juga. Terus juga kendala apa ya? Kendala mengajar mungkin. Mungkin kita mahasiswa kan kalau mesti mengajar sendiri itu bukan cuma untuk anak FKIP. Nah, mungkin banyak orang-orang kan bilang kan kayaknya sih mengajarnya cuma untuk anak-anak FKIP, tapi enggak. padahal Salah satunya guys. Ini dari FK ya, ini FK gitu. Jadi semua fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya itu boleh banget join di Unsri Mengajar. Dan tidak ada transisi sama Senioritas sekali ya. ada juga. Dan kalau misal untuk muridnya kak, gimana tantangan mengajar muridnya apa? Muridnya bandel atau gimana? Oke. Sedikit cerita ya. Ya. Kalau di SD binaan itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kelas 1 sama 2 itu digabung. Karena memang digabung. kelasnya itu nggak cukup. Cuma ada 5 kelas. Jadi kelas 1 2 digabung, 3, 4, 5, 6 itu dipisah. Nah, untuk yang 1 sama 2 ini karena emang masa-masanya perkembangan motorik gitu ya. Betul. Emang lagi aktif-aktifnya. Aktif Jadi banget. kita harus pengajarnya super harus perhatian sama mereka. Karena kalau kita meleng sedikit, itu anak-anak udah lari gitu kan. Ada yang udah masuk ke kelas lain, ke kelas kakak-kakaknya gitu. Dan juga karena kapasitasnya mungkin terlalu banyak, karena kan kelas 1 kelas 2 digabung kan. Iya. Jadi sering tidak kondusif lah. Heboh banget ya. Heboh banget lah. Tapi kalau misalnya kayak kelas 6 itu, kelas 5 sama 6 alhamdulillah sudah enak Ya, gitu. kalau Udah diatur. mereka sudah Ya udah ngerti dia mereka. Oke lanjut nih Sa. kita langsung ke mungkin ini juga yang salah satu topik positif sensitif ya guys. Sensitif. Sorry typo. Sensitif nih kan pastinya pernah denger dong kak kalau misalnya di UM ini kan ada Ada apa nih? Tarik nafas. Ketawa di belakang tawa juga. Topik Ya, sensitif. kan pasti pernah denger nih kak. Dengar. Pernah dengar. Mungkin boleh pulang dulu kali, besok kesini lagi. Gak apa-apa kalau belum kuat. Oke, udah. Oke lanjut Sa. Pasti kak pernah denger kan soal seleksi alam nih kak Oke, seleksi di alam. Unsri Mengajar. Jadi maksudnya tuh gini guys, aku jelasin sedikit kalau seleksi alam tuh kayak awal-awal tuh banyak dan semangat semua, terus lama-kelamaan pada hilang gitu. Nah, apa sih yang ngebuat Kak Agung tuh bisa lolos dari seleksi alam itu? Apa yang membuat kakak tuh bertahan di Tahan di UM? UM. Bisa jadi motivasi juga buat kita ya. Oke. Seleksi alam bener banget ya. Aku di batch 9 kemarin. Batch 9 itu 200-an ada kalau misalnya. Wow. Yang pendaftar ya, calon pengajar muda batch 9 itu 200-an ada. Itu banyak Lebih banget. rame dari kita kemarin Lebih berarti ya. rame dari kalian, itu rame banget. Dan emang berjalannya waktu mulai tuh gugur satu keluar. Penyebabnya mungkin ya dari niat sih. Apa niat kita untuk masuk Unsri Mengajar? Apa cuman ikut-ikutan teman-teman, ikut-ikutan teman, atau kita cuman
coba-coba atau cuma mengisi waktu luang itu. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kayak yang 3 tadi mengisi waktu luang ikut teman itu bisa tetap bertahan karena misalnya ada kecintaan atau rasa sayang di Waktu UKM yang kita udah ini. join Iya. ya kak gitu. Kalau aku kemarin sih kenapa sih aku bisa bertahan sampai sekarang karena yang tadi ya niat tadi ya. Rasa ingin berbagi ke orang lain, rasa ingin bersyukur gitu kan. Terus juga Betul banget. ingin bermanfaat lah untuk orang lain gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya jadi seorang relawan itu capek Iya. gitu. Iya Kalau misalnya sih. kita nggak mau capek, kita cuman mau senang-senang aja, kita cuman mau happy itu bukan unsur mengajar. Bukan di unsur mengajar Bukan unsur dan mengajar. Dan pasti niat. iya Nah, betul. niat. Semuanya tergantung niat, tapi nggak dari niat juga asalkan udah kerasa positifnya di unsur mengajar ini pasti insya Allah bertahan sih kak ya. Bener. Makanya buat pengajar muda dan calon pengajar muda jangan skip kalau ada acara guys. Bener banget nah. itu sih kalau misalnya ada skip kalau ada kegiatan acara. join atau misalnya teman-teman mau ke sekret, kita cuman mau nugas bareng atau kita mau makan bareng, segitu. gak apa-apa join. Boleh banget. Kita ke sekret bareng, kita main-main itu bisa banget. Oh, berarti tadi motivasi kakak bertahan sampai sini itu karena memang niat kakak untuk berbagi ke masyarakat. Bener. Kuat banget Insya pastinya. Allah sih kuat ya. Nah, Insya tadi kan Allah. udah kakak motivasi nih kami. Nah, ada nggak sih tips-tips kakak di luar sana? Kan sebelum kita terjun di dunia pendidikan nih, pasti harus ada yang kita kuasain gitu. Ya. Jadi mengingat guru itu bukan hanya tentang mengajarkan pengetahuan, tapi lebih dari itu gitu. Sebelum Oke, tips ya. Iya tips kak. Oke, jadi kan tadi kakak singgung terkait dengan unsur mengajar ini bukan hanya anak FKIP ya. Ada anak FK, Ada ada FMIPA, anak FMIPA, teknik juga. teknik juga ada, FKM, FKM, FH dan fakultas-fakultas lainnya ada di Lainnya, banyak. Universitas Sriwijaya. Pastinya kan itu basicnya itu kan beda-beda tuh. Pasti mereka nggak dapat nih pelajaran bagaimana cara mengajar. Pasti kan Jadi sebelum kita akhiri nih bincang-bincang santai kita pada sore hari ini, kami kita ada pertanyaan satu lagi nih terakhir. buat terakhir Kak Agung. Terakhir Kak. ya? Iya. Terakhir nih. padahal pengen lah kayak ditanya 300 pertanyaan lagi. Boleh. Nah, nanti Lanjut di part belakang. 2. Iya. Dewa. Oke. boleh. Saya pertanyaannya tuh Kak, rencana dan harapan untuk UM kedepannya apa sih Kak? Rencana dan harapan ya. Iya. Oke, kalau ditanya tentang rencana dan harapan, pastinya di awal kepengurusan aku juga kemarin sudah menyusun ya Visi dan misi gitu Kak. visi dan misi, juga proker apa yang akan diangkat untuk di periode ini, dan harapannya agar apa yang kami susun di awal itu bisa berjalan dengan sesuai yang kami harapkan, dan juga outputnya itu bisa lebih banyak lah, lebih luas cakupannya, dan unsur mengajar juga bisa bermanfaat, bukan cuma untuk SD binaan aja. Itu harapan aku ya, harapan pribadi ya, nggak apa kan. Bukan cuma hanya di SD binaan saja, tapi bisa dirasakan ke semua anak-anak gitu. Seperti jargon kita ya, ilmu dan cinta untuk anak negeri. Wah, Masya Allah banget. Ya, kan nggak apa-apa Kak. Ya kata orang kan semuanya tuh dimulai dari sesuai omongan lah, pokoknya kita ngomong yang baik-baik aja gitu. Oh, Insya iya. Allah. Insya Allah, insya Allah. Jadi Udah nih Kak. Nggak tahu. Udah. Udah. Udah kerasa. Oh, ya. udah. Nggak kerasa ya, ini udah mau berakhir. Banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dari Kak Agung ini. Jadi yang kita harapkan diadain podcast UMTV ini, kita semua terutama sobat-sobat Icon bisa mengenal lagi kepala sekolah Unsri mengajar kita, yaitu Kak Agung. Kak Agung Maulana. Iya. Nanti kita kasih IG-nya. Nah, Boleh. Coba, boleh Kak? Sekarang Kak? Oke. Boleh. Apa sih? Gak apa. Iya, nggak Buat apa-apa. teman-teman yang belum follow aku, follow ya @agungmlna0. Nah, itu jangan lupa di Jangan lupa di-follow, guys. Terus juga di TikTok. Enggak. Di follow.
Oke, kita ngucapin terima kasih banyak Ya, ke oke, sama-sama. Kak Agung udah mau nyempetin datang di kesibukannya di semester tua ini ya guys. Semester tua satu. Duh, udah gak terasa, udah tua. Fokus skripsi. Lulus dong Kak. Doain ya, doain Allah, secepatnya teman-teman ya, juga. Nanti diundang kita semua. Kayaknya pengen banget ya aku cepat-cepat lulus ya. Kan lebih cepat lebih baik. Benar. Nah, betul. Penyusul lah kalian ya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Semoga plan-plan dan harapan yang kakak bilangin tadi tuh Bisa dijalankan dengan baik. dengan baik, Amin, 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 lancar. amin. Mohon doanya, mohon bantuannya. Oke, aku Harisa Mangsalini Dan dan Nadira, Kak Agung juga. Dan Kak Agung Maulana mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Ambil hikmahnya. Buang yang jeleknya. Ya. See you sobat Icun. Kami See you. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next episode.